Halo teman-teman, apa kabar? Seperti janji saya di Facebook, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat ekoenzim. Pertama-tama, bahan yang kita butuhkan adalah air, gula atau molase, dan sisa bahan limbah dapur kita, bisa sayuran atau buah-buahan. Dalam hal ini, seperti contoh, saya menggunakan kulit jeruk peras. Ini pepaya yang tidak bisa dimakan karena terlalu muda, dan juga kulit pisang. Ini bisa kita pakai. Kemudian air. Alatnya yang kita butuhkan adalah ember, tempat kita membuat molase, dan juga kita membutuhkan timbangan. Timbangan ini kita pakai untuk menghitung perbandingan yang akan kita bikin. Karena menurut penelitinya, Dr. Rosukun yang telah meneliti pembuatan ekoenzim ini selama 30 tahun, perbandingan paling bagus adalah molase 1 bagian, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Sekarang mari kita mulai cara pembuatannya. Kebetulan saya menggunakan wadah dengan kapasitas 22 liter. Dengan kapasitas 22 liter itu, kita tentukan banyaknya air yang akan kita pakai adalah 60% dari wadah. Kenapa kita menggunakan 60% dari wadah? Karena nanti masih akan dimasukkan molase, masih akan dimasukkan bahan organik, dan juga kita harus memberikan tempat untuk gas saat fermentasi berlangsung. Ini tadi sudah saya ukur, kapasitas ember saya 22 liter, berarti saya membutuhkan air 60% kali 22 liter adalah sekitar 13,3. Karena air yang dibutuhkan itu adalah 10 bagian, maka molase yang kita pakai adalah dari 13,3 liter air, berarti molasenya itu 10 bagian. Berarti molasenya adalah 1,3 kilogram. Kemudian bahan organiknya adalah 3 kalinya BO, 3 kalinya molase. Berarti BO ini beratnya adalah yang kita butuhkan 1,3 kali 3 adalah 3,9 kilo. Nah, pertama-tama air kita isikan sebanyak 13,3. Kemudian ini molase yang sudah saya timbang beratnya 1,3 kilo. Kita masukkan ke sini. Ini semuanya kita aduk-aduk, kita kocok-kocok, kita masukkan, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau sudah, kita aduk sampai semua molase atau gulanya hancur. Kalau semua sudah teraduk dengan rata, tercampur dengan rata, bahan organik bisa kita masukkan. Seandainya bahan organik yang kita punya hari itu belum memenuhi standar yang kita tentukan, misalnya kita membuat ukuran bahan organik di sini adalah 3,9, tapi ternyata saya baru mempunyai 3 kilo, berarti masih kurang 9 on. Itu bisa kita cicil besok pagi. Untuk tanggal penentuan kapan kita membuat, yang dihitung adalah saat bahan organik terakhir kita masukkan. Contoh di sini bahan organik saya kurang 9 on. Baru akan saya tambahkan besok pagi, sehingga saya membuat tanggal awal pembuatan ekoenzim ini adalah tanggal besok pagi, bukan hari ini. Bisa juga bahan organik
kalau kita punya bahan organik tapi kita belum mempunyai molase, bisa juga bahan organik kita simpan dulu di dalam kulkas sampai semuanya siap, dan itulah nanti tanggal yang akan tertera di pembuatan kita. Ini semua bahan organik kita bisa kita masukkan. Jangan lupa untuk membersihkan bahan organik yang akan kita pakai, karena nantinya penggunaan ekoenzim ini adalah untuk kebersihan kita juga, sehingga alangkah baiknya semua bahan organik ini pun kita cuci dahulu. Ini saya memakai kulit pisang yang sudah saya potong-potong, kulit jeruk, dan juga ini pepaya yang tidak layak makan karena terlalu muda. Di sini akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan bahan organik minimal adalah 5 macam. Karena dengan semakin banyak varian yang kita pakai, itu akan membuat ekoenzim yang kita bikin lebih stabil. Semua sudah kita masukkan, kemudian kita aduk. Nah, seperti ini, tinggal besok pagi menambahkan yang 9 on lagi. Jangan lupa kita buat seperti ini. Tanggal buatnya kapan? Ini karena bahan organiknya belum semuanya ada, masih ada kekurangan dan juga baru 3 macam, sehingga saya akan melengkapinya baru besok pagi tanggal 7 bulan 10 tahun 2020. Maaf. Oh iya, lama pembuatan ekoenzim itu 3 bulan 90 atau 90 hari. Sehingga nanti panennya baru akan bisa dipanen pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Ini tadi saya tuliskan airnya 13,3 liter. Bahan organiknya ada pepaya, jeruk, dan pisang. Besok lagi akan saya tambahkan yang 2 macam lagi, minimal 5 ya. Bisa daun, bisa juga kulit buah. Kemudian molasenya 1,3 kilo. Nah, juga ditambahkan dengan tulisan-tulisan yang membawa harapan semoga bahan organik yang ada dengan molase ini menjadi ekoenzim yang sangat bermanfaat. Begitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih, selamat membuat ekoenzim.